Salam kepada Pak Ari Smart dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Carol Grace Sunarto dari kelas LG01 dengan NIM 270228491. Pada video ini saya akan menceritakan tentang dongeng berjudul Si Kancil dan Si Kura-Kura. Di suatu pagi yang cerah, terlihat kancil sedang memandang kebun sayur. Sudah cukup lama ia menanti sayuran. Sekarang, kancil siap memanen sayuran yang telah ditanamnya. Wah, akhirnya aku dapat makan sayur sebanyak-banyaknya, ujar kancil dengan gembira. Setelah merasa kenyang, kancil lalu beranjak pergi menuju sungai untuk minum. Di tengah perjalanan menuju sungai, kancil melihat teman-temannya, yaitu kerbau, ibu rusa, dan kura-kura yang sedang berkumpul. Kancil bergumam, "Ada apa ini?" Kelihatannya kerbau dan ibu rusa sangat akrab dengan kura-kura. Wah, aku harus mencari tahu. Sepanjang jalan menuju sungai, ia berpikir tentang teman-temannya yang ia temui tadi. Sesampainya di sungai, kancil pun minum. Segar, kata kancil setelah meminum air sungai beberapa kali. Seperti rencananya tadi, kancil bergegas kembali menuju teman-temannya yang ia temui. Sekarang aku akan menemui kerbau, ucapnya. Kancil pun menghampiri kerbau dan kemudian bertanya, "Kerbau?" Jawab kerbau sambil menoleh, "Iya kancil, ada apa?" Kancil kemudian bertanya, "Kenapa kamu akrab sekali dengan kura-kura?" Mendengar pertanyaan dari kancil, kerbau menjawab, "Karena dia sangat baik dan tidak sombong." "Benarkah?" timpa kancil heran. "Iya benar," kata kerbau meyakinkan. Baiklah, aku akan mencari buah terlebih dahulu," balas kancil yang pergi meninggalkan kerbau. Kancil tidak percaya dengan perkataan kerbau. Ia akan bertanya lagi kepada ibu rusa tentang kura-kura. Setelah bertemu dengan ibu rusa, kancil bertanya, "Ibu rusa, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Jawab ibu rusa pada kancil, "Iya, silahkan." Kemudian kancil bertanya, "Aku lihat tadi engkau sangat akrab dengan kura-kura. Mengapa begitu?" Ibu rusa menjawab, "Iya memang, sebab kura-kura sangat baik. Ada apa kancil?" Jawab kancil, "Tidak apa-apa ibu rusa." Ia kemudian pergi meninggalkan ibu rusa dan bergumam penuh rasa iri. "Semua berpihak kepada kura-kura, tidak ada yang mengatakan aku baik, seperti yang dikatakan kerbau dan ibu rusa kepada kura-kura. Teman kura-kura juga lebih banyak daripada aku," kata kancil kesal. Kancil pun berencana jahat pada kura-kura agar dijauhi oleh teman-teman binatang lain. "Aku harus cari ide agar semuanya menghindari kura-kura. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk kepada kerbau dan ibu rusa tentang kura-kura," ungkap kancil. Kancil merasa iri pada kura-kura sehingga ia memiliki niat jahat dan mencari kerbau dan ibu rusa untuk mengatakan sebuah kebohongan. Kemudian kancil bergegas menemui kerbau. "Kerbau, gawat, kamu harus berhati-hati dengan kura-kura," kata kancil. "Kenapa kancil?" jawab kerbau sembari bertanya. Kemudian kancil bercerita, "Tadi aku melihat kura-kura membawa minum untuk merpati. Namun setelah merpati meminumnya, ia langsung kejang-kejang dan kura-kura meninggalkannya." Kerbau yang mendengar cerita itu langsung ketakutan. "Aku tidak mau berteman lagi dengan kura-kura," kata kerbau. Kancil pun tertawa dalam hati sambil berujar, "Aku berhasil." Tidak hanya sampai di situ, kancil juga menemui ibu rusa agar ibu rusa menjauhi kura-kura itu berhasil. Saat menemui ibu rusa, kancil kembali menceritakan kebohongan tentang kura-kura. Ibu rusa, teriak kancil dengan keras memanggil ibu rusa. "Ada apa kancil? Tenanglah," jawab ibu rusa. "Lebih baik jaga anak-anakmu dengan baik, ibu rusa. Aku melihat kura-kura memberikan buah kepada anak-anak tupai, lalu mereka pun mati." Dengan bahagianya kura-kura tertawa. Jelas kancil berbohong. "Apa, tega sekali dia. Terima kasih kancil, aku akan menjaga anak-anakku," jawab ibu rusa. Kancil kembali tertawa dalam hati dengan gembira karena merasa rencananya berhasil. Sehabis kebohongan yang diceritakan kancil pada kerbau dan ibu rusa, kura-kura mulai dijauhi. Suatu hari, kura-kura bertemu dengan kerbau. Dengan sikap ramah dan penuh senyum seperti biasa, kura-kura menyapa kerbau. "Selamat pagi kerbau." Namun, kerbau tidak menjawab perkataan kura-kura sama sekali. Lalu kerbau langsung pergi meninggalkan kura-kura begitu saja. Kura-kura tidak merasa curiga. Ia kembali berjalan menyusuri hutan dan kemudian menemui ibu rusa.
Kura-kura kembali menyapa. "Selamat pagi, Ibu Rusa," kata kura-kura. Namun seperti kerbau, Ibu Rusa juga tidak menjawab si kura-kura. Ibu Rusa langsung meninggalkan kura-kura. Kura-kura mulai curiga dan bertanya-tanya, mengapa teman-temannya berubah menjadi tidak peduli, bahkan seolah-olah benci pada dirinya. Padahal kura-kura tidak merasa melakukan kesalahan apapun, tapi ia tetap bersikap baik pada semua binatang. "Ada apa dengan teman-temanku? Kenapa semuanya menghindari aku?" kata kura-kura sedih. Ia pun berusaha mencari tahu dengan bertanya kepada kancil. Kura-kura langsung bergegas mencari kancil. "Kancil," sapa kura-kura. "Hai kura-kura, ada apa?" jawab kancil. "Ada apa dengan teman-teman kita? Kenapa mereka menjauhi aku?" tanya kura-kura penasaran. Lalu kancil menjawab, "Tidak tahu." Lalu kura-kura membujuk kancil, "Ayolah, jawab dengan jujur." Kemudian kancil berkata dengan kesal, "Aku tidak tahu." Lalu kura-kura bertanya penuh harap, "Ayolah kancil, jawab pertanyaanku dengan jujur." Semakin jengkel dengan pertanyaan kura-kura, kancil kemudian pergi sambil berteriak, "Aku tidak tahu, dasar cerewet." Kancil tidak mau jujur atas perbuatannya yang dilakukan pada kura-kura. Ia terus berjalan meninggalkan kura-kura begitu saja. Kancil bergumam sambil berjalan, "Rasakan, memang enak tidak mempunyai teman." Di kejauhan, kura-kura merasa sedih dan juga kecewa. "Kancil, kamu benar-benar teman yang kejam." Kancil masih tidak peduli, ia terus pergi menjauhi kura-kura. Kancil merasa bangga dengan rencana jahatnya berhasil. Namun, tidak lama setelah itu, Kancil tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang besar di hutan. Kancil panik dan berkata, "Apa ini? Kenapa aku tiba-tiba masuk ke dalam jebakan? Oh tidak." Kancil berusaha meminta tolong dengan cara berteriak, "Tolong, tolong." Setelah beberapa kali mencari pertolongan, ia merasa putus asa. "Aduh, tidak ada yang mendengar aku. Aku takut. Tolong." Kancil terus berteriak dari dalam lubang perangkap yang gelap. Itulah musibah yang didapatkan si Kancil karena perbuatan jahatnya yang diperbuatnya kepada kura-kura. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih.